Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Badriawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu sistem parkir menggunakan RFID dan computer vision. Baik, kita langsung saja menuju ke videonya. Nggak bisa ya, harus motor sama mas. Iya. Oke, seperti yang dilihat, cara kerja sistem parkir ini adalah pertama-tama si user atau si parkir akan menempelkan RFID reader. Kemudian RFID card tadi akan dibaca oleh RFID reader dan diproses di Arduino Uno. Setelah itu, Arduino Uno akan mengirimkan UID ke komputer atau laptop. Setelah itu, akan berjalanlah program Python yang juga akan men-trigger kamera untuk menangkap gambar. Setelah itu, proses YOLO dan proses isi OCR akan berjalan. YOLO untuk bounding box dan isi OCR untuk pengenalan pola. Setelah itu, data terbaca, kemudian data tersebut akan dikirimkan ke database MySQL, atau di sini tempatnya adalah PHP MyAdmin. Setelah itu, data disimpan. Nah, di sini data akan disimpan di database. Ada database untuk waktu, parkir masuk, parkir keluar, itu sudah ada juga untuk menyimpan waktu. Kemudian ada satu lagi, yaitu untuk pembanding. Pembanding yaitu adalah ketika si user menggunakan RFID card yang memiliki nomor tertentu, dia harus keluar menggunakan motor yang sama. Jadi database ketiga ini hanya untuk pembanding, dan jika dia tidak menggunakan plat motor yang sama, maka dia tidak akan bisa keluar. Ya. Dan kemudian ada di video terakhir tadi ada gambaran tentang website. Ya, tidak begitu jelas. Oleh karena itu, saya akan jelaskan kembali di video ini. Baiklah, sekarang kita sudah berada di website sistem parkir. Jadi saya membuat website ini tujuannya adalah untuk memudahkan sistem monitoring parkir. Pertama-tama kita akan berada di halaman login terlebih dahulu. Kita bisa masukkan username. Di sini saya sudah punya username admin dan passwordnya 123. Namun, jika kita belum punya akun, bisa diklik belum punya akun, kemudian kita buat akun baru. Dan user baru bisa hasil ditambahkan. Setelah itu, kita klik sudah punya akun, kemudian coba kita pakai akun yang tadi. Irfan 123. Login. Ya, berhasil. Jadi, di sini ada beberapa fitur ya. Yang pertama ada home, control panel, data real time, data mahasiswa, cari dan unduh. Pertama-tama di home ini cuma counter ya, counter untuk mengetahui parkiran itu jumlah data pemarkir ya. Jadi dia cuma menginput data parkir yang masuk saja dan berapa totalnya gitu. Dan kemudian berikutnya ini ada control panel. Control panel fungsinya untuk menjalankan program, yaitu program Python dan sebagainya. Sebelumnya dan di video-video sebelumnya juga ya, saya akan menjalankan programnya di command prompt, dan saya membuat CLI atau command line interface, jadi menggunakan command prompt lah intinya untuk menjalankannya. Dan menurut saya itu kurang ramah untuk user ya. Dan start program ini untuk menjalankan program, dan stop program ini untuk memberhentikan program. Di sini tidak bisa saya klik ya, karena ya memang tidak ada program yang dijalankan seperti itu. Karena kita juga tidak sedang memasang prototipe parkir di sini, jadi tidak berjalan. Kemudian yang berikutnya ada isi kartu. Isi kartu ini sebenarnya sebelumnya saya sudah juga menggunakan serial monitor ya untuk melakukan pengisian kartu. Cuman sekali lagi jika user menggunakan serial monitor dan sebagainya atau command prompt, itu akan cukup menyulitkan. Jadi saya membuatkan fitur websitenya agar bisa diisi lewat website seperti itu. Kemudian ada data real time. Data real time ini dibedakan jadi parkir masuk dan keluar. Di parkir masuk kita, ini tadi saya melakukan percobaan sebelumnya, yang tadi motor yang ada di video, 2 kali masuk ya tadi. Ini terlihat ada waktunya. Di sini dia akan menyimpan UID, nomor plat, dan waktu. Kemudian untuk parkir keluar juga sama. Dia juga mengirimkan UID, plat, dan waktu agar bisa di-tracking. Kemudian ada data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini sebenarnya untuk itu ya kan tadi UID-nya sudah diisi menggunakan NPM. Jadinya
bisa langsung dicari lah. Semisal ada kehilangan atau sebagainya. Di sini ada NPM-nya dan ada namanya, ada emailnya, jurusannya dan sebagainya. Kita bisa cari umpamanya NPM 19105010076 misal. Dan klik cari, maka saya yang tertemu. Atau mungkin kita cari jurusannya saja, S1 Teknik Elektro. Kita cari. Oh ya, dua-duanya S1 Teknik Elektro. Dan kita bisa ubah, hapus maupun tambah ya. Jika kita tambah, kita bisa matematika. Kemudian upload foto, kita choose file. Di sini kita akan coba menggunakan foto yang mana ya? Foto yang sama ini ya. Coba kita pakai foto yang sama ini. Kita open. Kemudian kita tambah data. Data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, lihat di sini ada Dimas Agil 1 matematika. Dan kita bisa ubah. Misal, oh ini namanya I-nya kebesaran. Oke. Jadi ini untuk fiturnya. Jadi kita bisa tambah data ini fotonya dari mana saja, dari folder manapun tidak masalah. Tapi nantinya setelah kita klik tombol submit, dia akan merename data fotonya tadi menjadi timestamp dan format gambarnya. Jadi disimpan dalam format baru seperti itu. Dan jadinya tidak mungkin terduplikasi seperti itu. Oke, kemudian setelah data mahasiswa kita cari. Cari ini kita bisa cari plat atau UID ya. Misal saya mau cari 191.050.1076. Kita cari. Nah, dia ketemu. Waktu masuk dan waktu keluar. Oh, tapi ini sedikit ada bug ya. Coba kita cari yang lain. Nah, ini. Ini ada. Seperti ini. Tadi mungkin sedikit bug ya. Dan kemudian ada fitur unduh. Nah, unduh ini juga ada parkir masuk dan parkir keluar. Oke. Dan karena karena database itu, ya walaupun penyimpanan database itu cukup besar, namun kami di sini juga memberikan opsi untuk hapus data. Namun perlu diingat, hapus data ini hapus data permanen keseluruhan. Jadi, jika kita klik tombol ini, maka akan ada tulisan data akan dihapus permanen. Pastikan telah melakukan download melalui filter. Jadi, kita harus download dulu sebelum hapus. Karena kalau sudah hapus, ya nggak bisa di-undo. Ini cukup berbahaya, jadi saya nggak mau hapus ya. Dan ini juga data-data sebelumnya yang lama, yang sebelumnya saya masih pakai UID, bukan NPM ya. Kemudian, kita filter semisal dari November sampai Februari semisal. Ini artinya semuanya. Kita filter. Nah, ini akan tombol export Excel. Kita export Excel saja. Data terdownload dan kita bisa buka. Nah, lihat di sini datanya semua sudah ada dalam bentuk Excel. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin saya menjelaskannya kurang jelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.